Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Muslim. Kabar saya baik, Pak Muslim. Ya, Eh, bagaimana dengan keluarganya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah, Pak Muslim. Keadaan saya baik-baik bersama keluarga begitu. Bagaimana dengan kondisi sekolahnya, Pak Rudi? Pak, Begini Pak Muslim, setelah anak-anak naik kelas 4, ternyata ya, ada kendala begitu tentang ada 40% di antara murid-murid saya yang masih terbata-bata membacanya setelah saya melakukan asesmen awal pada awal tahun pelajaran ini, Pak Muslim. ya. Eh, Pak Rudi, apa yang ingin diskusikan pada kali ini, Pak Rudi? Silakan dijelaskan. Saya ingin mendiskusikan Pak Muslim, harapan saya adalah bagaimana anak-anak saya yang 40% itu bisa mengikuti yang 60% sehingga bisa mencapai 100% pada kegiatan literasi mereka ini Pak Muslim. Artinya yang 40% ini Ya. yang masih terbata-bata bisa Mm-mm. membaca dengan lancar begitu, Ya. bisa mengikuti mereka yang Oh sudah ya. 60% gitu. Mm-mm. Apakah siswa Pak Rudi itu berjenjang ya dari kelas 10 atau sampai kelas berapa yang 40% itu yang masih terbata-bata, Prodi? Ini Pak Muslim, saya di PASE B. Di PASE B ini Hah? kan ada dua kelas, ini kelas 3 dan kelas 4. Saya pegang kelas 4 begitu. Heeh. Anak-anak yang naik ke kelas Mm. 4 kemarin dari kelas 3, saya melakukan asesmen awal. Nah, ternyata ada 40% yang masih terbata-bata dalam membaca begitu, karena harapan saya adalah yang 40% ini bisa menyamai atau bisa setara dengan yang 60% itu yang sudah memang membaca lancar begitu. Halo Pak Muslim, Halo, masih suaranya halo. terputus-putus. Halo Pak Muslim, Ini Prodi, ya suaranya dengar terputus-putus Pak. Ya, Prodi? ya, ya, ya Pak Muslim. Kan yang belum bisa membaca Heeh. huruf Pak, yang belum bisa membaca kata. Artinya Iya, yang ya. itu Pak, yang, Heeh, heeh. yang apa namanya, untuk mengetahui itu maka saya nanti memberikan semacam itu Pak, semacam paragraf. Di paragraf itu kan nanti ketika mereka mengalami kesulitan membaca kata, ada 3 atau 4 kata, Mm-mm. maka yang kalimat itulah yang paragraf itulah yang Heeh. saya meminta untuk mengulang dan mengulang terus Pak, yang untuk 10% ini Pak, rencana saya seperti itu Pak. Ya, ya, ya. Baik, Pak Rudi. Tadi ada hal yang menarik sekali tadi, Pak Rudi.
bahwa tentang Karel ya. Ya. Coba bagaimana prinsipnya Karel ini, Pak Rudi? Karel itu Pak lebih kepada pengelompokan Pak. Pengelompokan. Nah, taruhlah Mm-mm. jenis pengelompokan. Mm-mm. Nah, pada pengelompokan yang pertama, mereka bisa dikatakan Uh-huh. bahwa yang pertama ini sama dengan yang 60% Pak. Kemudian pengelompokan yang kedua itu Uh-huh. sama yang saya alami sekarang dengan yang 40% Pak. Nah, di 40% inilah langkah-langkah yang ada di Tarel itu adalah alternatifnya Pak. Saya meminta untuk Mm-mm. mengulang dan mengulang terus membaca sesuai dengan petunjuk yang ada di Tarel itu Pak. Misalnya ya seperti kita orang dahulu itu mengulang seperti kita orang ngaji dulu Pak, membaca yang halaman itu saja Pak, terus Iya ya. membaca dengan halaman itu Pak, begitu. Seperti itu yang akan Ya. apa namanya, Baik, Pak Rudi. yang saya akan lakukan. Ya. Baik, Pak Rudi. Yang di kelompok Baik. Karel itu yang 40% itu, apakah semua jenjang berada di kelompok itu, Pak Rudi? Misalnya dari kelas 10 sampai kelas 1 sampai kelas 6, Saya Pak, seperti itu? Halo? eh, halo halo halo, masih Ya. terputus-putus. Sudah bisa menangkap pertanyaan saya tadi, Pak Rudi? Oh, terputus-putus ya. Eh, Tadi Pak Rudi mengelompokkan dua kelompok ya, menggunakan teknik Karel. Nah, yang satunya Ya, itu ya. masih terbata-bata, kelompok satunya itu sudah lancar yang 60%. Nah, apakah yang 40% ini itu semua jenjang perlu dia digabungkan, misalnya dari kelas 10 berapa orang misalnya, sampai kelas 6 ada berapa Ya. orang misalnya begitu Pak Rudi? Gimana Ini coba yang saya dijelaskan? hadapi nih Pak, khusus yang kelas 4 saja. Jadi Ya, dengan kondisi yang ada, ya, ya. alternatif yang saya akan lakukan adalah dengan Uh-huh. cara yang Tarel itu sesuai Mm-mm. dengan dapat kemarin di workshop itu teaching at the right level, berdasarkan level mereka Pak. Maka yang berdasarkan level inilah yang terbata-bata, inilah yang Oh ya, akan saya berdasarkan lakukan level. dengan Tarel Hmm. ini Pak. Metode Tarel ini yang akan saya lakukan seperti itu Pak. Khusus yang 40% itu Pak. Bagaimana yang 40% ini nanti Hmm. bisa menyamai atau sepadan dengan yang sudah 60% ini Pak. Gitu. Iya, ya. Ini Pak Rudi, bagaimana rencananya Pak Rudi untuk apa namanya menyamakan yang 40% ini dengan yang 60%? Apakah ada rencana khusus untuk mereka yang 40% ini kira-kira bagaimana Pak Rudi? Ada Pak, saya agar untuk menjaga privasi mereka Pak, karena memang Ya. kalau ini lebih kepada menjaga privasi mereka, dan kita yang mengetahui yang terbata-bata ini, maka langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah bagaimana mereka nanti yang Mm-mm. sekitar dari Ah, 40% ini, saya akan buat semacam ah, pendekatan persuasif mereka dengan berjenjang Pak. Misalnya di ah. dalam 1 minggu itu, maka nanti akan saya Ya, ya, bagi ya, 3 nanti Pak. Eh, akan saya bagi 3 yang 40% ya, ini Pak, begitu. ya, ya, Akan saya bagi ya. 3 misalnya, Dibagi tiga Pak Rudi ya, akan saya bagi 3, berjenjang ini. akan Nah, berjenjang. maksudnya berjenjang ini apakah masing-masing kelas gitu ya? Tetap di kelas 4 Pak, karena ini kan sifatnya kelas yang sudah Oh, saya sampaikan oh. dari tadi, bahwa yang 40% ini misalnya saya akan bagi 3, maka karena efisiensi waktu dan Ah, mungkin saya akan memakai jam-jam istirahat, jam-jam istirahat pertama, istirahat ah. kedua, bahkan nanti pada pulang mereka, dan saya minta untuk kerelaan mereka untuk pada saat jam pulang begitu.
Kira seperti itu untuk ke depannya, Pak. Untuk menerapkan ini, Pak. Oh ya, baik, baik, Pak Rudi. Eh, kita di penghujung Pak Rudi ya, kita sudah mencapai 14-15 menit. Kira-kira Pak Rudi, Siap, apakah siap, ada Pak. apa namanya seperti kesimpulan seperti itu Pak Rudi, atau sebagai Ya, ya alhamdulillah, Pak, closing dari statement, diskusi dan silakan Pak Rudi. halo, Pak. Alhamdulillah dari Halo, diskusi dan percakapan. Halo, alhamdulillah, Pak, halo, halo, ya, dari halo, percakapan halo. dan diskusi kita Ah, ini, Pak, saya dapat mengambil sebuah pelajaran atau kesimpulan bahwa ah, saya akan menggunakan teknik taral ini, Pak, dan kemudian saya yang 40% ini saya akan optimalkan nanti dengan menggunakan ya, dan penerapannya adalah dengan cara berjenjang menggunakan di waktu jam istirahat, istirahat pertama, istirahat kedua, dan bahkan untuk pulang nanti, Pak. Insya Allah saya akan menerapkan yang seperti ini, Pak, insya Allah begitu. Untuk meminimalisir untuk mencapai angka bagaimana menyamai dengan yang 60% itu, Pak, supaya mereka bisa belajar lancar begitu, Pak. Saya akan coba dan saya akan terapkan begitu. ya, baik Pak Rudi, luar biasa Pak Rudi ya, Pak Rudi apa namanya menggunakan teknik Karel untuk meningkatkan apa namanya literasi siswanya. Luar biasa Pak Rudi, sangat bagus rencananya ini. Eh, Baik Pak Rudi, kita cukupkan saja diskusi kita pada kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan Pak Rudi ya. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang Pak Rudi yang jadi coach. Oke, bisa mulai ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Muslim? Alhamdulillah sehat Pak Rudi. Cuman tadi siang mengalami kendala teknis ya, karena ada ringan listrik mati Pak Rudi ya, sehingga saya tidak apa namanya bisa mengikuti teman-teman untuk Zoom ya. Oke, Mungkin itu eh, kabar dari saya Pak Rudi. oke. Kira-kira dalam percakapan kita ini apa saja yang Pak Muslim ingin sampaikan begitu? Yang Pak Muslim Ya, baik Pak Rudi. hadapi Ya, baik Pak Rudi. Saya ingin mendiskusikan tentang hmm, eh, siswa yang terlambat, Pak Rudi ya, karena hmm, apa namanya eh, motivasi belajar siswa di sekolah saya ini belum begitu apa namanya maksimal atau normal, Pak Rudi ya. Mungkin karena eh, sesuatu dan oke, lain hal, ya, mungkin karena oke, letak geografis mereka tinggal dari sekolah, kemudian apa oke, namanya sarana jalan ya yang menghubungkan tempat tinggal mereka dengan sekolah cukup jauh dan juga belum beraspal ya, belum hot mix gitu, sehingga mereka tidak bisa mengejar waktu apa namanya mengejar waktu untuk ke sekolah sesuai dengan apa jadwal yang ada gitu Pak Rudi. dari Jadi percakapan kita, jadi dari percakapan, sekarang saya ingin apa namanya menggagas atau
bagaimana cara menyelesaikan atau minimalisir siswa-siswa yang terlambat datang sekolah atau siswa yang terlambat masuk kelas, Pak Rudi. Seperti itu, Pak Rudi. Oke, oke. Dengan tadi kendala-kendala itu, kemudian harapan dari Pak Muslim menginginkan untuk meminimalisir agar siswa itu tidak terlambat lagi, Ya, begitu kah? Oke, iya, ya, ya, ya. kira-kira apa yang Pak Muslim lakukan dan pihak sekolah lakukan selama ini dalam upaya yang sudah dilakukan nih Pak, yang dalam upaya mengatasi anak-anak terlambat itu seperti apa yang sudah dilakukan selama ini? Saya, baik, Pak Rudi, yang pernah saya lakukan di siswa saya ini yang terlambat itu saya melakukan apa namanya pendekatan kepada siswa-siswa yang terlambat itu, memberikan nasihat, Oke, saya menanyakan yes. apa masalah mereka sehingga mereka terlambat. Ternyata setelah saya tanyakan, saya melakukan pendekatan lebih akrab, mereka lebih terbuka dalam menyampaikan apa dan mengapa mereka terlambat nyampe di sekolah. Karena mereka itu Oke, tadi seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa mereka itu letak geografis tempat tinggal mereka dengan sekolah itu eh, lumayan jauh, Pak Rudi, ya. Sekitar ada oke, 7 kilo mereka dari sekolah dan dan melalui jalan-jalan yang belum berhutmik. oke. Mereka itu Eh, tidak Kira-kira maksimal ya apa untuk rencana mengeluarkan selain waktu. Mereka itu berjalannya sekitar 10. Gimana, Pak Rudi? kira-kira selain daripada itu, Gimana, Pak Rudi? apa rencana Bapak dan pihak sekolah untuk selanjutnya untuk meminimalisir keadaan yang terjadi terhadap anak-anak yang Ya, terlambat begitu. Apa rencana selain itu, ya. Pak? Jadi langkah Rencana ya, jadi langkahnya. ya. Baik, Pak Rudi. Jadi langkah yang kami tempuh adalah yang pertama kami membuat semacam guru piket, Pak Rudi, ya. Kita membuat guru Oke, piket, jadi Bapak Ibu guru yang bertugas pada hari tersebut, mereka berdiri di depan pintu masuk halaman yang sama seperti itu, Pak Rudi. oke. Tidak melakukan hal yang sama, tidak terlambat lagi, dan kalau memang tidak sempat sarapan di rumah, lebih awal atau lebih cepat meninggalkan rumah supaya ada waktu sarapan di sekitar sekolah ini, karena di dalam sekolah tidak ada kantin seperti itu, Pak Rudi. Kemudian itu yang Oh, pertama tadi. Yang kedua, ketika siswa itu tetap melakukan hal yang sama atau terlambat, maka kita akan melakukan home visit, Pak Rudi, atau melakukan kunjungan ke rumah, Pak Rudi. Kita ingin mengetahui bagaimana kondisi atau latar belakang keluarganya, apakah orang tuanya mendukung kegiatan anak-anak atau pendidikan anak-anak,
apa tidak. Ya, Kemudian apakah mereka siswa ini tidak tinggal bersama orang tua, misalnya tinggal sama kakek ya, atau tinggal sama siapa, sehingga siswa ya, ini apa namanya semau-maunya gitu. Seperti itu, tidak ada semangat untuk cepat datang ke sekolah ya. seperti itu, Pak Rudi. Nah, kemudian Oh, begitu. ketika hal yang itu masih diulangi, maka kami akan bersurat, Pak Rudi. Yang kami lakukan akan Oh, bersurat memanggilkan eh, orang tua atau wali, Pak Rudi. Kami panggil ke sekolah, kami akan oke. berdiskusi dengan orang tua, eh, Oke. kami sampaikan apa namanya kondisi anaknya di sekolah, bahwa kita sampaikan bahwa anak ini sering terlambat. Nah, bagaimana keadaannya, Ya. apa namanya persiapannya dari sekolah, apakah memang dari rumahnya terlambat atau memang eh, dari rumahnya pagi-pagi meninggalkan rumah tapi bersantai di jalan gitu, Pak Rudi. Ketika ada temannya Oke. di pinggir jalan, mungkin dia ikut ngobrol seperti itu, padahal waktu masuk sekolah sudah mau sampai, seperti itu, Pak Rudi. Nah, itu mungkin Oke. langkah-langkah yang kami akan. Oke. Eh, ada alternatif lain lagi ini Pak Muslim selain daripada Ya, langkah-langkah yang piket, ada alternatif langkah-langkah lagi selain daripada piket, kemudian memberi nasihat, kemudian dari home visit atau bersurat nantinya alternatif alternatif yang Bapak jelaskan, apakah ada alternatif yang lain lagi begitu yang bisa begitu ya, oh, untuk yang pernah, lebih ya, yang atau ada yang lain lagi Pak? Bagaimana anak-anak itu? Selain ya, daripada ini, langkah-langkah yang ingin ya, Bapak tempuh bersama sekolah ini, ada langkah yang lain lagi kira-kiranya? ya. Langkah yang saya pernah lakukan, Pak Rudi, Yang saya anu Pak, mencoba yang bukan, melakukan yang pendekatan. selain itu. Ya, saya mencoba Ya, melakukan. Ya, saya mencoba melakukan pendekatan, Pak Rudi, mengajak oke, pas saat di sekolah ini, mereka ada datang oke, pas istirahat, misalnya ya. Nah, pas oke, istirahat, oke, saya oke. Menarik itu Pak, apa menarik itu, mengajak mereka menarik ya, itu kayaknya Pak. mengajak mereka, ya. Nah, saya mengajak Oke. mereka Menarik itu Pak. eh, pas waktu istirahat makan, ya, makan bersama misalnya, atau minum bersama, ngopi bersama misalnya, saya coba Asik. begitu, Pak Rudi. Nah, Ya, oke, jadi sambil kita mantap itu. makan-makan, sambil minum kopi, jadi saya coba masuk di situ, Pak Rudi. Luar biasa. Sepertinya kenapa kenapa kamu selalu terlambat? Ada apa atau bagaimana? Oke, Saya bilang seperti itu, Pak Rudi. Sebaiknya oke. kamu harus menggunakan waktu-waktu Hmm. usia-usiamu untuk menuntut ilmu, karena tidak Betul. ada orang yang menyesal pertama pasti menyesal di Oh, akhir. Saya bilang seperti itu, Pak Rudi. luar biasa. Seperti Mantap. itu. Jadi Luar kamu biasa, Pak. bisa apa namanya melihat, saya bilang seperti itu, orang-orang Ya, yang siap, sukses. Ndak usah jauh dari, siap. ya, ndak usah jauh dari Orang Telu ini. Lihat di Oke, sekitar Anda. Karena di situ ada oke, kantor camat. Apakah kamu tidak ingin menjadi camat seperti itu? Apakah siap. kamu, Oke, oke. Kira-kira Pak, kapan kira-kira ini akan diterapkan Pak? Kira-kira kapan diterapkan ini Pak? Karena mengingat waktu nah, kita ini Pak, mengingat waktu diskusi kita ini terbatas, kira-kira kapan Bapak nah, ingin terapkan ini? nah, ya, yang, ya, Kapan kira-kira diterapkan? ini sebenarnya Pak Rudi sudah saya terapkan, dan ini akan saya lakukan. Akan Sebenarnya dilakukan? ini saya lakukan Pak Rudi, dan ini setelah terus saya Oke, lakukan. berarti akan Nah, dilakukan secara Tapi siswa-siswa yang oke. apa, siswa-siswa yang apa namanya, yang masih belum
menyadarkan diri, misalnya ya, sadar dengan motivasi belajar mereka, atau mereka lalai misalnya datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Apakah mereka belum Oke, terpikirkan misalnya bagaimana hidup mereka ke depan. Makanya di situ oke saya Pak. bahkan saya setiap hari Pak Rudi, saya tanyakan ketika mereka ada di luar itu, Oke, saya tanyakan apa pelajarannya, nah, siapa gurunya, seperti itu Pak Rudi. Jadi setiap hari. Nah, oke Pak. Oke, tadi mungkin untuk seperti itu Pak tiket Rudi. nasihat dan sudah dilakukan, kemudian yang menarik tadi Ya, untuk penerapannya, Bapak akan menerapkan terus-menerus, ini yang menarik Pak. Nah, ini kita sudah bercakap-cakap, sudah ya. berdiskusi, kira-kira apa yang Heeh. Bapak dapat dari percakapan kita ini untuk bagaimana anak-anak itu untuk tidak terlambat lagi Pak. Kira-kira dari percakapan kita dari tadi, apa kira-kira dari percakapan gini supaya anak-anak itu tidak terlambat lagi Pak? Bisa disimpulkan Pak? Ya, begini Pak Rudi, eh, kan ya, Oke, untuk kedepannya saya siap menunggu hasilnya ya Pak. Untuk itu 3 minggu atau 2 minggu ke depan atau 1 minggu ke depan, saya siap menunggu konfirmasi dari Bapak ya apa yang Bapak akan lakukan, seperti bagaimana mendekati mereka, seperti menasihati mereka itu Pak. Akan saya tunggu hasilnya ya Pak ya, Pak Muslim. Oke, baik Pak Rudi. Ya, baik Pak Rudi, kita oke. akan ketemu nanti minggu depan Terima Pak Rudi. kasih Pak Muslim. Oke, Pak Muslim ya. Nanti Ya, kita ketemu. ya Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.